Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ahad ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kemarin kita masuk ke dalam bab adab wudu. Sekarang kita membahas di dalam adabul wusli atau adab dan etika mandi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mandi itu di dalam fikih hukumnya terbagi menjadi beberapa macam. Ada mandi yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya boleh, dan ada juga mandi yang hukumnya terlarang. Apa mandi yang hukumnya wajib? Mandi yang hukumnya jatuh kepada wajib ini ada 6 keadaan. Yang pertama adalah setelah seseorang itu bersetubuh, maka dia wajib mandi. Atau setelah seseorang itu mengeluarkan sperma, maka dia wajib untuk mandi. Atau seseorang setelah selesai haid, maka dia diwajibkan untuk mandi. Atau seseorang yang selesai nifas, maka apabila sudah selesai nifas, dia diwajibkan untuk mandi. Atau seseorang yang sudah mati, maka dia juga wajib dimandikan. Jadi seorang itu hukumnya wajib untuk mandi, apakah karena setelah bersetubuh, atau karena mengeluarkan sperma, atau setelah dia haid, atau setelah dia selesai nifas, atau setelah dia meninggal dunia, maka ini hukum mandinya menjadi wajib. Apa hukum mandi yang hukumnya jatuh kepada sunnah? Yaitu mandi di hari Jumat. Sebelum kita Jumatan, kita mandi dulu biar tubuhnya wangi. Atau kata sebagian ulama, sebelum kita datang di majelis ilmu, ini baiknya mandi dulu. Ada juga mandi yang hukumnya boleh. Apa itu?
Mandi yang setiap hari kita laksanakan di pagi maupun di sore hari, sebelum kita berangkat kerja atau setelah kita pulang daripada kerja, maka mandi itu hukumnya adalah boleh. Lalu pertanyaannya, apakah ada mandi yang hukumnya terlarang? Di dalam fikih ada, yaitu orang yang mandinya di bulan puasa, tapi dia niat, semoga di tengah-tengah saya mandi saya bisa meminum air. Niku pas adus diniati muga-muga ana banyu sing mlebu ning gone lambeku, masuk ke dalam tenggorokanku. Lah mandi seperti ini hukumnya terlarang. Kalau mandi biasa di bulan Ramadan hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dinyati muga-muga ana banyu sing taklek, lah ini yang terlarang. Terus ini dilarang hukumnya. Nah, ini kita membahas tentang adabul ghusli atau etika daripada mandi. Terus Islam itu masalah mandi saja diatur, sampai-sampai Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada keimanan. Para ulama mengatakan buniyal Islam alat toharoh, agama Islam itu didirikan di atas daripada bersuci. Terus Islam itu sebenarnya mengajarkan kebersihan, tetapi belum tentu orang Islam itu bersih. Islam itu mengajarkan keindahan, tapi belum tentu orang Islam itu indah. Saya bacakan ucapan dari Imam Ghazali. Fa idza asobatka janabatun min ihtilamin, apabila engkau mengalami hadas, yaitu berupa janabah, min ihtilamin, apakah disebabkan karena mimpi basah, au wiqain, atau karena bersetubuh. Jadi Imam Ghazali memberikan contoh mandi wajib itu karena mimpi basah atau karena bersetubuh. Fakhudil ina'a ilal mughtasali, maka ambillah wadah yang berisi air, terus dibawa ke kamar mandi. Jadi zaman dahulu orang itu mandi, mengambil air, lalu airnya dibawa ke kamar mandi. Kalau orang zaman sekarang tidak, cukup menghidupkan keran, tidak usah membawa air. Waghsil yadaika awalan salatan, yang pertama setelah dia mempersiapkan air untuk mandi, lalu dia etikanya kedua tangannya dibersihkan sebanyak 3 kali. Terus etikanya itu jangan buru-buru mandi dulu, tetapi cara yang pertama yaitu dengan cara membersihkan kedua tangannya dahulu sebanyak 3 kali. Lalu etika yang kedua, wa azil ma'ala badanika min qadharin. Yang kedua adalah hilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhmu. Jadi etika yang kedua sebelum berwudu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bagian tubuh kita.
mungkin kemaluannya harus dibersihkan dahulu, atau mungkin ada kotoran yang menempel di tubuh, dibersihkan dahulu. Nah, terus mandi wajib niku tidaknya langsung gebyar-gebyur, tapi tangannya dibersihkan dahulu, lalu ada bagian tubuh yang kotor, ya ini dibersihkan dahulu, terutama kemaluan. Wa tawaddo, kemudian berwudulah. Kama sabako, sebagaimana yang telah diterangkan. Wa tawaddo kama sabako fi wudu'ika lis-sholati ma'a jami'id da'wat. Lalu berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak melaksanakan sholat disertai dengan doa-doanya. Kalau di fikih, orang itu sebelum mandi janabah membersihkan tangan, setelah itu dia membersihkan anggota tubuh yang kotor, lalu berwudu. Nah, kemudian wudunya niatnya apa? Wudunya niatnya itu karena mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu kan sebelum mandi jinabat beliau biasanya berwudu. Berarti niatnya yaitu mengikuti sunnah Nabi. Wa akhir ghusla qadamaika kaila yadi almat. Akhirkan membasuh kedua kakimu agar airnya tidak sia-sia. Terus niku. Lah bagaimana kalau ada orang yang sebelum mandi junub itu mengucapkan basmalah? Jawabannya, kalau di dalam kamar mandi mengucapkan basmalahnya tidak usah dibaca dengan lisan, alias dia di batin saja, mengucapkan di dalam hati. Nah, itu etikanya persiapan sebelum mandi jinabat. Jadi yang pertama, tangannya dibersihkan dahulu sebanyak 3 kali. Lalu kalau ada anggota tubuh yang kotor dibersihkan dahulu. Setelah itu dia berwudu. Itu etika. Kemudian Bapak Ibu, Imam Ghazali mengatakan, fa'idha farauta minal wudu'i, apabila engkau selesai daripada berwudu engkau selesai, fasubbal ma ala ra'sika thalathan, yaitu dia mengalirkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Ini etika. Terus wudu sampun rampung, maka dia mengalirkan air ke kepalanya sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. 3 kali ini bisa 2 cara. Yang pertama, 3 kali niku 1 ciduk, lalu 2 ciduk, lalu 3 ciduk. Atau airnya terbatas niku 1 kali 1 ciduk bisa menjadi 3 kali aliran. Niku segede-segede 1, 2, 3. Lah, pada waktu itu saat kita mengalirkan air ke kepala itu, kata Imam Ghazali, wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah. Lalu diniati apa? Diniati seseorang itu menghilangkan hadas dari junub. Jadi dia punya niat. Jadi kalau dia sebelum mandi junub dia punya wudunya mengikuti sunnah Nabi, tapi saat akan mandi junub maka dia niatkan untuk apa? Menghilangkan hadas dari janabah.
Loh, apa pentingnya niat? Niat itu tamyizu bainal ibadah wal adah. Niat itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh niku contoh. Ada orang berangkat kerja di hari Jumat. Sebelum dia berangkat, biasanya dia mandi. Nah, kalau orang niku dia mandi di hari Jumat, dia niati, saya mandi di hari Jumat mengikuti sunnah Rasul. Maka mandinya di hari Jumat sebelum dia berangkat kerja itu mendapatkan pahala. Tapi kalau dia itu sebelum berangkat kerja di hari Jumat dia mandi terus mboten gadah niat napa-napa, maka dianggap ini sebagai kebiasaan. Nggih padha-padha aduse, padha-padha kramase, padha-padha di hari Jumate, yang satu dapat pahala karena niatnya mandi di hari Jumat sunnah Rasul, yang satu tidak dapat pahala karena apa? Karena kebiasaan. Lah niku pentingnya sing jenenge niat niku. Nah niku nek gadah ilmu niku semuanya bisa berpeluang menjadi pahala. Lalu Bapak Ibu, setelah mengalirkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, niki saya sampaikan juga. Dados mandi junub di dalam fikih Islam itu tidak ada kewajiban keramas. Saya ulangi lagi nggih. Tidak ada kewajiban mandi junub itu harus keramas. Lah yang mewajibkan siapa? Ya orang-orang awam. Tapi kalau para ulama mengatakan keramas itu tidak menjadi syarat sah mandi junub. Nah, syarat sah mandi junub itu apa? Dia membasahi kepalanya atau mengalirkan air ke kepalanya, itu syarat sah mandi junub. Nah niku nek kadang-kadang harus keramas, nah niku telung dino ora adus. Nah telung dino mboten keramas niku sisan keramas, lah itu beda lagi. Tapi dalam fikih tidak ada ketentuan wong mandi junub kuwi kudu keramas. Mungkin kalau bapak-bapak tidak ada masalah, tapi kalau ibu-ibu ya yang bermasalah yang rambutnya panjang. Apalagi bapak-bapak yang gundul. Nah, niku mboten keramas seminggu, nggih mboten sing ngerti. Nek gundul niku napa meneh gundule plontos. Wah, itu nggih. Jadi saya ulangi lagi, yang mandi junub itu di dalam fikih Islam tidak ada ketentuan wajib untuk keramas. Yang ada apa? Mengalirkan air di kepala. Summa ala syiqqikal aiman salasan summa alal aisar salasan. Kemudian mengalirkan air di badan sisi kanan 3 kali, kemudian di sisi kiri sebanyak 3 kali. Jadi kepala ini 3 kali, lalu yang di kanan niku mriki 3 kali, lalu di kiri 3 kali. Seperti itu cukup sebenarnya. Apakah mandi junub itu wajib menggunakan sabun? Tidak. Nah, kenapa? Ya karena zaman dulu niku sampo dereng wonten, sabun dereng wonten. Lah, lalu etika selanjutnya, jadi mengalirkan air di kepala 3 kali, mengalirkan air
di badan yang kanan 3 kali, mengalirkan air di badan yang kiri 3 kali. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara salasan. Lalu gosoklah badan bagian depan dan bagian belakang sebanyak 3 kali. Zaman sekarang tidak digosok, mungkin menggunakan sabun. Terus kersane bersih menggunakan sabun. Wa khallil sya'ara ra'sika wa lihyatika. Kemudian sela-selailah rambut kepala dan jenggotmu. Terus yang wajib itu saat mandi junub sebenarnya tidak membasahi rambut, tetapi membasahi kulit di dalam kepala niki. Terus mboten masalah rambutnya teles tapi kulitnya kok mboten teles di kepala, ini yang bermasalah. Wa ausilma, dan sampaikanlah air ila ma'atifil badani, ke tempat-tempat lempitan badan. Niki khusus bagi orang-orang yang mungkin gemuk. Wong lemu niku kan kathah lempitan niku, terutama yang perutnya buncit sehingga terlempit-lempit niku. Itu jangan lupa, lempitan-lempitan di dalam tubuh itu dialiri air. Mungkin kadang-kadang yang mungkin terliwat saat mandi junub itu adalah ketiak. Kadang-kadang ketiak itu tidak terkena air. Nah itu ya harus dibasahi. Kadang-kadang kelek ini kadang-kadang wonten sing teles, wonten sing boten teles. Lalu setiap lempitan-lempitan yang ada di dalam tubuh kita ini harus dibasahi. Mandi junub kok keleke boten teles. Mandi junub kok napa niku? Gulune boten teles. Lah, lalu pertanyaannya, apakah itu wajib mengalirkan air ke tubuh yang tidak terlihat? Contoh di dalam hidung. Ya, jawabannya tidak. Karena membasuh tubuh dikarenakan junub itu adalah bagian tubuh yang nampak. Kalau yang tidak nampak tidak wajib. Lah, wa ausil alma ila ma'atifil badan, dan guyurkanlah air mengenai limpatan lempitan badan, wa manabitis sya'ari ma khaffa minhu wa ma kathufa, dan tumbuhnya rambut baik yang tebal maupun yang tipis. Jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu wong bar adus junub kok isih enek bloboke. Lah niku berarti aduse junub mboten jelas niku. Bar adus junub kok isih bloboken niku lah apa ya mboten diwudune mboten tenanan niku jenenge. Bar mandi junub kok malah bloboken. Napa nggih wonten? Nggih mungkin wonten niku. Lalu kata Imam Ghazali, terus ini kalau Imam Ghazali mengatakan yang pertama, setelah dia berwudu lalu dia mengalirkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali sambil niat menghilangkan hadas janabah, lalu mengalirkan air di badan sisi kanan 3 kali, kemudian sisi kiri 3 kali, lalu menggosok badan depan dan belakang sebanyak 3 kali, lalu jangan lupa menyela-nyela rambut kepala dan jenggot, dan jangan lupa lempitan-lempitan badan terkena air, dan juga tempat tumbuhnya rambut baik yang tebal maupun yang tipis. Itu etika dari Imam Ghazali seperti itu. Kalau saya sempat membaca di HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 45, halaman 45
7 itu kalau di HPT tata cara mandi junub itu sederhana, yaitu bagaimana? Hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh kedua tanganmu. Ini sama. Ikhlas niatmu karena Allah Ta'ala. Ini sama. Lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Ini hampir sama nih yang disampaikan Imam Ghazali kali di HPT hampir sama. Lalu berwudulah sebagai yang tersebut di atas, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian. Sesudah dilepaskan rambutnya, mulailah pada sisi yang kanan, lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya serta digosok. Kemudian cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Itu kalau di HPT. Nah, ini di HPT seperti itu. Kalau ini kita ngaji Bidayatul Hidayah, ya kira-kira hampir sama. Wahdar, dan berhati-hatilah, antamassa dzakaroka ba'dal wudu. Hati-hatilah untuk tidak menyentuh kemaluanmu ketika sudah berwudu. Nah, terus saran saya tadi, sebelum orang itu mandi jinabat, dia membersihkan tangan sebanyak 3 kali, lalu dia membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya. Salah satu yang afdol dengan cara apa? Yaitu dia mencuci kemaluannya mungkin dengan sabun. Sehingga apa? Kalau kemaluannya sudah dicuci, dibersihkan menggunakan sabun, otomatis orang itu tidak akan mencuci kemaluannya sebanyak 2 kali. Tapi kalau di awal mandi kemaluannya tidak dicuci atau tidak dicuci dengan sabun, ya kemungkinan nanti saat dia mandi jinabat, dia akan memegang kemaluannya lagi. Dan ini dawuh Imam Ghazali, fa in asobathu yaduka fa'id al-wudu. Jika menyentuh kemaluannya, ini dawuh Imam Ghazali, maka ulangilah wudumu. Itu menurut Imam Ghazali seperti itu. Nah, jadi itu etika wudu. Nah, dengan cara apa ya tadi? Sebelum mandi jinabat, dia membersihkan tangan, lalu membersihkan kotoran yang ada di tubuh, kemudian dia berwudu. Setelah itu dia mengguyurkan air ke kepala 3 kali, lalu ke badan yang kanan 3 kali, badan yang kiri 3 kali. Lalu jangan lupa lempitan-lempitan yang ada di tubuh, apakah di ketiak atau dimanapun, ini juga harus terkena air. Kalau tidak bisa, dari etika seperti itu, ini kalau tidak bisa, niki modele wong mandi junub sing keset, sing tergesa-gesa niku. Wal faridatu min jumlati dzalika, kewajiban yang harus dilakukan dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Wal faridatu min jumlati dzalika kulli. Apa itu? Jadi kalau tidak bisa, maka jangan pernah meninggalkan fardunya atau rukunnya. Apa itu? An-niyatu, yang pertama niat, ya yang kedua wa izalatun najasati,
menghilangkan najis atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga apa? Wasti'abul badani bil ghusli, meratakan air ke seluruh tubuh. Niku saumpama etikane kok males niku. Sing penting gerujukan niate mandi jinabah dan menghilangkan najis niku gerujukan niku sampun sah. Asalkan apa? Seluruh tubuh terkena air. Pomo kasare niku golek umbul kungkum niku pun selesai. Terus diniati mandi jinabat, terus enek umbul kungkum niku selesai. Nah, kungkumnya ya paling kungkum nggih sak rambut-rambute dilebokke tenggone umbul niku. Iku seandainya wonge keset niku. Oh, omahe cedhak karo umbul, mandi jinabat gampang. Nah, niate mandi jinabat menghilangkan najis terus selulup tenggone banyu. Niku selesai. Lah nek selulup tenggone kolah pripun? Nggih mboten napa-napa nek kolahe amba niku. Nah, tapi nggih wonten selulup tenggone kolah. Lah lalu Bapak Ibu, tentang etika mandi, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita tentang fardu-fardu daripada wudhu. Wa fardul wudhu'i, dan fardu-fardu wudhu adalah yang pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah, wal yadaini, dan membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dengan sampai ke sikunya, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki, marrotan, minimal 1 kali. Jadi saya ulang lagi Bapak-bapak Ibu, saya pernah melihat video itu bagi orang yang belajar fikih, video itu aneh. Jadi ada tata cara berwudu tapi menggunakan spray. Tapi spray nggih. Niki lho napa? Botol terus mau di spray ngoten niku. Napa nggih spray nggih? Biasanya wong umroh niku. Umroh niku wudu dengan menggunakan spray. Nah, di dalam fikih orang yang berwudu menggunakan spray itu tidak sah. Kenapa? Karena berwudu itu ada yang namanya mengalirkan air ke muka, ke dua tangan, dan kedua kaki. Nek spray nyemprot itu namanya tidak mengalirkan air. Kalau spray itu identik dengan mengusap. Jadi kadang-kadang itu tidak salah ngoten niku. Itu tidak sah. Kenapa? Karena airnya tidak mengalir. Kemana? Ke wajah, ke kedua tangan, dan kedua kaki. Nah, namanya tidak ghuslu, namanya koyok-koyok niku mashu, yaitu mengusap. Jikalau seandainya jenengan umroh lalu saat tawaf atau saat sa'i atau apalah, saat sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kok panggonan wudu niku wadohe mboten ukur, lah tempatnya sangat jauh, itu jangan sampai berwudu dengan menggunakan spray itu semprotan itu. Ya kalau tidak bisa mending tayamum mawon lah. Nah, wudu menggunakan spray itu tidak sah. Kalau orang itu faham yang namanya fikih, faham membedakan antara al-ghuslu dengan al-mashu. Nah, ini amargi mboten paham ya kadang ngawur menggunakan spray itu. Lah, jadi kalau di sini, kalau kemarin saya sampaikan
tata cara wudhunya Imam Ghazali saat membasuh kepala itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka seperti ini. Ini yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Tapi di etika wudhu di sini disampaikan membasuh sebagian kepala itu boleh. Apa maksudnya? Karena untuk batas minimal seseorang membasuh kepala dalam mazhab Syafi'i itu sebagian diperbolehkan, tapi yang afdol tetap semua kepala. Terus ini mengambil mengambil batas minimum, ya yang penting sebagian boleh. Tapi kalau mengambil afdol, itu kata Imam Ghazali, ya semuanya. Terus orang itu dikatakan baik sholatnya kalau dia baik wudhunya. Wong wudhune kok mboten apik, biasane sholate mboten sae. Wong nek wudhune sae, biasane sholate apik. Napa wonten wong sholate apik wudhune elek? Mboten wonten. Wong nek wudhune serius, insyaallah sholatnya serius. Nek wudhune mung uplak-upluk nggih, sholate nggih banter jane. Banter ndang cepet rampung. Nah, banter niku ndang cepet rampung. Nah, tapi kalau orang itu wudhunya sudah khusyuk mengikuti sunnah Nabi nggih, biasane sholate nggih sae. Nah, ku sholate sae. Terus lalu jadi kata Imam Ghazali, fardu wudhu itu membasuh wajah, membasuh kedua tangan serta kedua sikunya, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, masing-masing 1 kali. Ini di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Ma'an niyati, dengan membawa niat, wat tartibi, dan juga tertib. Tertib itu apa? Ya sesuai dengan urutannya. Terus setelah dia mencuci kedua tangan, lalu dia berkumur-kumur, lalu dia memasukkan air ke dalam hidung, lalu dia membasuh kepala. Setelah membasuh kepala, dia membasuh apa? Membasuh kedua tangan. Setelah itu mengusap kepala. Setelah itu membasuh kaki. Itu jenenge tertib. Jangan sampai orang wudhu itu setelah dia membasuh tangan lalu membasuh kaki, setelah membasuh kaki baru mengusap kepala. Niku mboten tertib. Nah, mboten tertib niku mboten sae. Ya tertib. Wudhu itu harus tertib. Jangan sampai tidak tertib. Urutannya harus jelas. Wa ma'adaha, dan selain daripada itu adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Fadluha katsirun, keutamaannya sangat banyak. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya pun juga sangat besar. Jadi kalau mau diambil fardunya, diambil rukunnya, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan, ya disempurnakan wudhunya. Membasuh tangan tidak hanya 1 kali tetapi 3 kali. Membasuh muka tidak hanya 1 kali tetapi 3 kali. Lah, wal mutahawin biha, adapun orang-orang yang menganggap remeh sunnah, adapun orang-orang yang menganggap remeh sunnah, khosirun, orang itu adalah orang yang rugi. Orang yang hanya melakukan ibadah wajib dan dia tidak melakukan sunnah, maka sebenarnya orang itu rugi. Kenapa? Ya banyak pahala tetapi tidak dia dapatkan. Nek rumiyin awal-awal ngaji kitab Bidayatul Hidayah niku
orang itu kalau hanya melakukan ibadah wajib dan tidak melakukan ibadah sunnah, maka orang itu dianggap seperti orang yang jualan, tapi jualan ini ku bek bu, berarti boten, rugi boten. Jadi orang itu kalau melakukan ibadah wajib saja, tidak ada ibadah sunnah, ibarat orang yang jualan niku bek bu, beruntung tidak, rugi pun juga tidak. Nah, kalau orang itu melakukan ibadah wajib dan sunnah, dianggap orang itu jual belinya beruntung. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Bahkan dalam melaksanakan perkara fardunya saja amat sangat mengkhawatirkan. Fa innan nawafila, maka sesungguhnya melakukan ibadah-ibadah sunnah jawabiru lil faraidi, yaitu menambal kekurangan daripada ibadah-ibadah wajib. Jadi salah satu manfaat dari ibadah sunnah adalah menyempurnakan ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Itu kalau kita orang yang senantiasa melaksanakan sunnah. Tapi Bapak Ibu, kalau di dalam ilmu tazkiyatun nufus itu dikatakan seperti ini: hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Bagi orang awam itu mungkin baik, tapi bagi orang soleh itu perbuatan yang buruk. Jadi ada ibadah menurut orang awam itu baik, tapi menurut orang-orang soleh itu buruk. Contoh niki contoh, ada orang yang hampir bisa dipastikan setiap hari itu sholatnya jamaah. Dipastikan orang itu selalu melaksanakan ibadah wajib niku, sholat wajib niku jamaah, alias mboten nate nggodang. Lalu karena ada satu dua hal, dia meninggalkan sholat jamaah satu kali di dalam satu minggu. Ya mungkin ketiduran nopo-nopo lah niku. Wah, seminggu jamaah terus, ada satu hal dia tidak sholat jamaah. Pas subuh badhe mangkat teng masjid wetenge senep, akhirnya mboten sios jamaah subuh teng masjid niku. Waduh niki wetenge senep niki. Niku satu. Nah, karena orang itu dia itu satu minggu hampir semuanya sholat jamaah, karena ada satu hal dia tidak sholat jamaah subuh seminggu satu kali disebabkan perutnya sakit, itu dia merasa gelisah. Gelone luar biasa. Niku gelone luar biasa. Tapi ada satu orang hampir dikatakan dia tidak pernah sholat jamaah. Sholat jamaahnya cuma Jumatan. Niku ngepasiatene longgar, maghrib kurung adzan lunga teng masjid. Sholat jamaah teng masjid. Kaya niku wonge niku sholat jamaah seminggu ping pisan. Dino Jumat sholat maghrib di masjid. Lah itu rasanya luar biasa. Masya Allah, aku lagi iki seminggu pisan jamaah ping pisan. Sholat jamaah maghrib dino Jumat di masjid. Liyane aku sholat jamaah, sholat fardu tenggone griya. Jadi ada orang yang melakukan sholat jamaah seminggu sekali satu kali, niku dianggap elok banget. Ada orang yang meninggalkan sholat jamaah seminggu satu kali, dianggap perbuatan yang tercela. Niku jenenge nek tenggene kitab Tazkiyatun Nufus dikatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Orang yang terbiasa berbuat baik, meninggalkan satu kebaikan saja dianggap
berdosa. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa berbuat baik, lakoni apik pisan niku gumun. Nah niku hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi Bapak Ibu, ini etika mandi dari Imam Ghazali. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang etika-etika yang lain, termasuk etika tayamum, etika pergi ke masjid, dan etika-etika yang lain. Cukup sekian yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang mandi wajib perkara tersebut. Mboten wonten nggih? Oh nggih, monggo Pak. Sekedap. Nggih. Berapa? Ukurannya berapa liter? Untuk apa? Oh di bak nggih. Ah nggih. Nggih, terima kasih. Jadi idealnya wudhu itu di air yang mengalir. Tapi bagaimana hukumnya kalau berwudhu di bak? Ukuran baknya berapa meter nggih? Nggih, jadi yang pertama, kalau wudhu itu ukurannya di bak, maka sebenarnya tidak ada ukurannya selagi air itu suci dan bersih. Suci dari hadas itu sebenarnya diperbolehkan, tidak harus ada ukurannya. Kalau ada ukurannya, itu ada hadis idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khobath. Kalau ada air itu 2 kolah, maka dia tidak mengandung najis. Nah 2 kolah itu berapa ukurannya? Sebagian ulama mengatakan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Panjangnya 1 meter, tingginya 1 meter, lalu lebarnya 1 meter, namanya kullah. Hadis niku idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil. Jadi kalau ada air itu 2 kolah, maka dia tidak bisa terkena najis. Jadi pada dasarnya kalau di bak itu airnya suci, tidak ada hadas, tidak ada najas, tidak ada menapa-napa, ya berarti boleh digunakan untuk berwudu. Setahu saya seperti itu. Nah, kalau ukuran kulah berapa? 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Volumenya niku. Ngoten nggih? Nggih, ngoten suwun sami-sami nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi dikatakan bahwa pertama kita itu kayak bawa wadah air ke kamar mandi. Nggih. Tentunya kan itu airnya tidak mengalir. Iya. Nah, ketika kita membasuh atau membersihkan tangan di awal-awal, mungkin kemudian ada air yang nyiprat ke wadah, apakah itu mempengaruhi kesucian dari air yang mau kita pakai? Nggih. Jadi yang pertama, apakah ada air yang kita gunakan untuk bersuci, lalu air itu nyiprat ke dalam wadah, air itu menjadi air yang suci atau tidak suci lagi. Terus, jadi kalau kita akan berwudu di sebuah wadah, lalu wadah itu terkena air bekas wudu niku, apakah air di dalam wadah itu dia menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Bisa jawab dengan berbagai macam jawaban. Yang pertama, kalau air itu 2 kolah dalam mazhab Syafi'i, dia itu kemasukan apapun selagi tidak berubah warna, rasa, dan baunya karena najis, maka air itu masih bisa digunakan. Idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil dan sebagainya. Kalau air itu 2 kolah, maka tidak bisa merubah apa-apa. Pertanyaannya, kalau air itu kurang dari 2 kolah, itu bagaimana? Jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat. Kalau sebagian ulama mengatakan air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Berarti
Ada juga ulama yang mengatakan air itu masih bisa digunakan untuk bersuci lagi. Apa alasannya? Innamal mu'min la yanjus. Orang Islam itu tidak najis. Nah, innamal mu'min la yanjus. Kalau berarti kalau ada bekas cipratan air yang masuk ke dalam wadah air, karena orang Islam itu tidak najis meskipun kurang dari 2 kolah, maka itu diperbolehkan. Kalau saya pribadi lebih cocok dengan pendapat yang itu. Yang mana yang terakhir tadi itu? Ikut cipratan nih. Meskipun kalau yang hati-hati menggunakan pendapat yang awal tadi. Nah, kalau berdasarkan hadis innamal mu'min la yanjus, orang Islam itu tidak najis. Kalau tidak najis maka tidak merubah airnya namanya air yang masih bisa digunakan. Niku Pak, yang setahu saya seperti itu. Berarti tidak apa-apa. Niku termasuk yang menjadi pedoman Muhammadiyah seperti itu. Tapi kalau saudara-saudara kita di Nahdliyin, ya pendapat yang pertama tadi nih. Wah, banyu rongkolah kok ora nek rongkolah kenaan cipratan banyu wudu, ya ora oleh dienggo mandi jinabat atau digunakan wudu. Tapi nek air itu 2 kolah atau lebih, wah diobok-obok niku kadang-kadang ning pondok ngoten niku enek kolah napa nggih ombone dawane 3 meter, wombo banget niku nggih dienggo wudu wong akeh niku. Wah, padahal ten mriku kathah baksil-baksil yang membahayakan. Lah kula rumiyin nate mondok ngoten niku. Iki kolah kok regetmen dienggo wudu. Nah niku Pak, ya setahu saya seperti itu. Jadi jawabannya innamal mu'min la yanjus, orang Islam itu tidak najis, maka tidak apa-apa niku. Jadi yang paling baik niku janjane kalau kita membuat kolah niku nggih sing ombo jane. Tapi ya karena mboten ngertos tukang zaman sakniki niku nek gawe kolah mung bocor mawon niku akhirnya nganggone ember gampang. Kulo jane nggih mikir bola-bali dandani kolah kok ora tau rampung niku. Nek tukang zaman dhisik mboten nate bocor. Tukang saiki mung bocor. Niku sing elek materialnya apa sing bodoh tukangnya nggih wallahu alam bisawab. Nggih, matur suwun. Nggih. Oh nggih, Ibu. Pripun airnya mengambil di kolah tadi, terus dimasukkan dalam yang di lubang itu. Oh ini kan mungkin pikirannya mengalir itu. Ya. Itu sehabisnya nggak wudhu lagi ya. Ya. Nggih. Kali niku nggih. Nggih. Bagaimana kalau kita wudhu menggunakan air di dalam galon? Nah, caranya memasukkan air ke dalam galon itu dengan cara dimasukkan lewat ember. Apakah itu boleh atau tidak? Jawabannya, selagi air itu tidak kemasukan najis, maka masih diperbolehkan untuk digunakan berwudu. Selagi air itu tidak kemasukan najis. Nah, tapi kalau kemasukan telek cecak, berarti tidak sah untuk berwudu. Ngoten niku nggih. Nah, jadi apakah diperbolehkan? Diperbolehkan selagi air tadi tidak najis. Itu yang pertama. Tapi kalau airnya itu najis ya tidak boleh. Lalu yang kedua adalah apakah orang yang mandi besar sebelumnya dia berwudu, apakah dia harus berwudu lagi? Jawabannya, kalau kita sudah tahu ilmunya atau kita sudah ngaji, maka sebenarnya dan yang benar orang itu setelah mandi besar dia tidak usah berwudu lagi. Seandainya nih ada orang yang mandi besar tidak diawali dengan wudu, lalu dia hanya mandi saja,
maka mandi besar itu sudah mewakili daripada wudunya. Kan etikanya kan wudu dulu baru mandi. Tapi kalau ada orang yang sengaja dan dia tergesa-gesa gitu, wah ini jam 5:30 srengenge ini meletek nih, tang ini jam 5:30 kurang 5 menit nih, padahal dia junub. Wah itu akhirnya nggih cepet-cepetan. Nah cepet-cepetan bagaimana? Dia seandainya mandi junub saja tanpa berwudu, maka dia sebenarnya juga sudah bersuci karena wudunya sudah diwakili oleh mandi junub. Niku yang saya jawab niku. Berarti tidak usah wudu lagi, pun wudu terus siram junub terus adus terus wudu melih. Niku jenenge kaya wong mboten nate ngaji. Ngoten nggih. Etikanya wudu dulu baru mandi junub. Bar niku mboten sah wudu melih. Nah niku jenenge mubadzir, tidak diperbolehkan. Nggih, gitu? Masih Ustaz. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, ini mengenai tadi wudu yang pakai nyemprot. Kalau di tanah suci itu kan beribu-ribu teman ya. Kemudian kan pas di tengah-tengah itu jauh dari keran itu biasa membawa itu botol yang Spray. Semprot itu, Ya. disemprot. Kalau kita nyemprotnya agak banyak, kemudian setelah disemprot itu diusap, itu pendapat saya itu agak banyak. Yang pertama semprotnya itu setelah disemprot diusap kan bisa merata dan bisa mengalir. Itu bagaimana hukumnya? Nah, okay. Yang kedua masih itu titipan dari teman. Di dalam proses mandi junub itu sudah dimulai urutan belum selesai, tapi dalam proses itu belum selesai kok kentut, bagaimana? Itu diulangi dari awal itu atau diteruskan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mengenai spray tadi, kenapa spray itu dilarang? Ya dikarenakan dikhawatirkan airnya tidak mengalir di kepala, di wajah, tidak mengalir di mana ini, di kedua tangan, dan tidak mengalir di kaki. Tapi kalau sebaiknya itu tidak usah menggunakan spray, tapi menggunakan air yang ada di botol. Oke. Hindari yang namanya spray, tapi menggunakan air yang ada di dalam botol. Itu pasti airnya mengalir. Spray itu kenapa mengalir toh? Itu lebih banyak tidak mengalirnya daripada mengalirnya. Lebih baik ada. Kan sebenarnya Nabi itu kan pernah berwudu dengan air 1 mud. 1 mud niku nggih kira kinten nggih. Botol Aqua 600 ml niku lho. Itu sebenarnya bisa. Sebenarnya berwudu dengan menggunakan 1 ciduk, 1 gayung itu sebenarnya bisa. Tapi karena kita orang Indonesia airnya banyak, niku nek wudu niku 10 ciduk ya niku kabeh ditek niku. Sebenarnya kita itu berwudu dengan 1 botol air 600 ml itu sebenarnya bisa. Tapi saya ulangi lagi, sebaiknya hindarilah spray. Karena mengalirnya spray niku rodok was-was, meragukan. Lebih baik bertayamum saja, karena tayamum sudah jelas dalilnya. Nah, spray niku nggih wallahu alam. Saya tidak bisa menjawab boleh atau tidak, sebaiknya dihindari. Lalu yang kedua, kalau orang itu mandi jinabah, di tengah-tengah mandi jinabah dia kentut, apakah mandi jinabahnya diulangi lagi? Jawabannya adalah orang itu cukup untuk berwudu. Jadi yang membuat dia batal tadi adalah apa? Maka dia cukup untuk berwudu. Yang diulangi tidak mandi jinabatnya, tetapi yang diulangi adalah wudunya. Ngoten nggih Bu nggih? Yang diulangi adalah wudunya, tidak mandi jinabatnya.
Nah, tapi nggih niku nggih pripun nggih? Cara mengatur pantat biar tidak ngentut kan nggih rada angel niku. Nah, kan nggih ya mboten ngaten niku. Nggih, jadi yang diulang adalah wudunya, tidak mandi jinabatnya gitu. Karena apa? Itu yang saya jawab. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Cukup? Tidak ada yang dipertanyakan lagi. Biasanya masalah toharoh niku pertanyaannya banyak. Nah, niku. Nggih, kalau tidak ada yang faham nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.